Oke, 3, 2, 1, 3, 2, 1. Oke, sahabat Kiniversary, kita ada sesuatu yang baru. Benar. Di channel YouTube Kiniversary kita membuat Kini Bercerita Podcast. Cerita berseri. Nah, di podcast kali ini dipandu oleh saya sendiri, Aldi Pramesta. Saya Satria Perwira. Nah, jadi di podcast kali ini ini adalah sesuatu yang baru dari kita. Dari TKP. Dari TKP. Nah, jadi Kiniversary ini kan udah merambah ke digital content creator. Iya. Jadi kita udah memikirkan di 2021 ini berembung nih. Benar. Ke semua anggota. Anggota. Buat apa nih sesuatu yang baru? Apa sih yang berbeda? Ya, dari konten-konten lainnya jadi muncullah podcast. sorry. Dan di episode pertama ini teman-teman kita mengundang tamu yang spesial, Satria. Di sini kita mengundang founder of Kiniversary. Founder of Kiniversary. Apa tuh founder? Founder itu lebih ke owner. Ya, CEO. Ya. Oke, jadi ini merupakan salah satu atau bertiga ini adalah pencetus dari awal mulai Kiniversary ada. Ya, Terbentuknya Kiniversary. Sekarang kita akan bahas secara detail ya. Ya, benar. Mungkin teman-teman Kiniversary pasti bertanya-tanya lebih spesifik tentang Kiniversary kan? Benar. Jadi kita sudah mengundang Kak Erwin Kurniawan. Ada Kak Indra Parusa. Dan ini dia paling terkenal di Kiniversary, Kak Benny Dipo. Luar biasa. Keren. Terima kasih telah hadir ya. Ya, mensupport generasi muda buat karya. Oke. Yang pertanyaan pertama ini ya pertanyaan mendasar dulu mungkin ya Satria ya. Naik kaki boleh? Ya, boleh, bebas. Santai. Kita di mana nih ya? Ya, kebetulan kita punya studio baru ya. Ya, ini adalah rumah salah satu anggota Kiniversary. Oh, bukan di Informan ya? Bukan di Transmart, bukan di IKEA, bukan ya. Ini rumah orang asli. Jadi bercukupan lah. Ini dibaca katalognya dulu. Kalau minat sofa ini bisa. Kalau minat nih berapa? 50 ribuan. Ya. Berarti main congklak sih. Bukan, ini buat telur gulung. Martabak ini. Tarik. Aduh, susah ngajak orang miskin ke rumah orang kaya Itu gitu. bercandanya. Ya, Kita harus serius loh. Karena Serius. sahabat Kiniversary ini ingin tahu. Iya. Apa sih Kiniversary? Oke, sudah mulai 3 orang dislike itu. Oke, pertanyaan yang pertama tentang teater ya. Kalian bertiga ini percaya nggak babi ngepet? Hubungannya teater sama babi ngepet. Percaya nggak? Kebetulan ini Erwin ponaknya Bu Wati, jadi bisa di. Oh, percis kacamata. Iya. Babi Goblok. ngepet. Percaya nggak? Enggak percaya. Soalnya sekarang semua bisa dikerjain di rumah, dapat duit. Jadi buat bikin podcast ya kan? Ya. Tapi kita tidak dapat duit. Saya juga nggak tahu nih status saya tuh dibayar apa enggak. Itu adalah saya nggak tahu sampai sekarang. Oke, sekian podcast hari ini. Jangan. Oke. Langsung. Belum ditanya. Ya, babi ngepet gimana? Percaya nggak berdua? Kalau aku kebetulan sih punya teman ya, dia diam di rumah aja tiap hari, terus uangnya banyak. Di sini di rumahnya. Kamu tidak tahu kerjaannya apa? Mungkin bisa trading, saham bisa. Janganlah gini. Istri saya tidur di rumah, baru saya buka lacinya kok ada uang gitu. Ngepet gitu. Oke, kita langsung ke pertanyaan yang mendasar tadi. Ayo Ya. jelaskan, Andi. Pertanyaan pertama mungkin yang simpel aja dulu. Sejarah Kiniversary terbentuk nih. Mungkin Kak Erwin gimana Oh ya. tanggapannya? Oh ya, nggak apa ya. Erwin anak IPS dulu ya. Sebenarnya sederhana sih sebenarnya kan waktu itu kita di zaman Belanda. Belanda ya waktu itu. Enggak, waktu itu di tahun 2010, sebelum 2010 tuh 2006 2008 itu adalah masa-masa di mana ekstrakurikuler teater itu benar-benar favorit banget buat anak-anak SMA di Denpasar khususnya. Dan
terutama Indra, dia waktu itu kakak kelas saya. Dan setelah lulus terus ngapain gitu? Gimana caranya biar tetap bisa ngumpul, gimana caranya biar tetap bisa nongkrong gitu. Kalau zaman tersebut sih mungkin ada yang namanya tongkrongan motor gitu kan ya. Cuman waktu itu kami kan golongan kelas menengah bawah ya. Jadi kamu milih tongkrongan gerobak gitu ya. Goblok kamu. Enggak. Jadi waktu itu Enggak sanggup beli motor, Nggak milih sanggup, gerobak. ya, gerobak. Ya, boleh. dan buat teman-teman yang sering kehilangan knalpot itu kami ya. Wow, disclaimer ya. Oke, Jadi buat Kak. teman-teman geng bisa dikeroyok ke Erwin nanti di jalan. Nggak, biasanya kan yang dipaling tuh helm, spion. Ini knalpot tuh berapa lama proses? Buka itu kan lama, nggak Sering ketahuan. banget aku jualnya masih anget di Gunung Agung. Oh, ya di loa. Dalam keadaan hangat ke potnya gitu. Oke, fokus lagi. Kumpul tangan. Oke, kemudian Kan jual martabak masih hangat. Pak, kelangpot masih hangat. Mungkin nggak marah sama bapakmu maling-maling knalpot? enggak, karena waktu itu bapak sudah tiada. Itu kan sedih ya. Mancing ke sana ternyata. Jadi sekarang Erwin lagi ngumpulin 7 bola Dragon Ball ya. Udah menghidupkan. Buat bangunin lagi. Awas direbut Aldi. Awas direbut Aldi dia nebeng doa. Biasanya kebetulan nggak ada. Fokus lagi. Oke, balik Boleh. lagi. Kenapa bisa itu? Karena pingin setelah lulus dari SMA itu mau ngapain sih gitu. Kemudian ada niat untuk membuat sebuah komunitas yang dimana nggak cuma diisi orang itu aja. Jadi semua sekolah pun yang udah lepas dari sekolahnya bisa ikut di dalam komunitas ini. Kemudian kepala sekolah ya juga. Ya, kemudian iseng-iseng berhadiah tuh. Waktu itu diundang sama Agustus tanggal 8 ya kalau nggak salah, aku ingat banget. Diundang sama salah satu radio ternama di Bali. Kita nggak boleh sebut ya. Nggak boleh Iya. sebut. Terus Os Radio itu masih ini masih. nah waktu itu kayak tadi. Oh iya. itu terus dari situ deh kita muncul ke permukaan ke Mentas gitu ya mentas. Kemudian kita mulai ikut kompetisi sama ngikut-ikutin pentas. Sederhana itu. Intinya sih dasarnya adalah bagaimana caranya setelah kita keluar dari sekolah itu tetap berkelanjutan untuk bermain teater, karena memang itu adalah hobi kita. Teman atau orang lain memiliki hobi yang berbeda, misalkan hobinya main basket atau hobinya mancing atau hobinya kita nggak, hobi kita ada bermain teater. Itu proses penemuan jati diri ya. Ya itu proses penemuan jati diri. Maksudnya kayak ada orang yang emang suka banget di atas panggung, public speaking contohnya. Ya itu kita, karena kita suka banget berperan menjadi orang lain atau berperan menjadi diri kita sendiri dan berada di atas panggung, itu kuncinya. Sekarang Bapak udah nemuin jati dirinya. Udah. Sebagai apa ya? Jadi ini Kopi ngepet tuh. itu aja sih teman-teman. Jadi itu alasannya dan sejarahnya ya. Mau nanya apa sih gininya motivasi memberikan nama Kini Berseri sebagai nama komunitas? Kan aneh sekali dengar yang Kini Berseri. Kenapa sih nama teaternya Iya. Kini Berseri? Ya waktu di radio itu nggak sengaja aja kita apa ya pakai nama. Oh, asal ngomong aja. Iya, Kini Berseri. Terus kemudian sebulan dan setelah itu baru ngobrolin nama Kini Berseri. Ya udah bikin kelompok namanya. Oh, baru. Waktu itu pada saat itu berapa anggota Kini Berseri? Tuh. Wow, banyak nih. 3. Kalian ya. Waktu itu terbentuknya ketiga orang, itu beneran 3 orang. Wah, 7 orang. 7 orang. Nah dari 7 7 apa itu 8 atau 9? satu SMA semua atau SMA berbeda? Enggak, nongkrong di warnet tuh dulu. Benar nongkrong di warnet. Orang-orang warnet yang makan Nah, Indomie itu iya. diajak. Itu diajak. Iya dulu gitu teman-teman tuh suka nyewa-nyewa Yang desktopnya PlayStation. lumba-lumba. Nyewa PlayStation gitu kalau malam yuk nyewa PlayStation gitu. Tapi nanti kalau misalkan ada kangen-kangen teater latihan nggak jelas gitu. Berarti berawal dari nongkrong. Iya, orang. Circle teman nongkrong, bermain ya. teman bermain. Circle Jadi itu teman bermain. buat
kelompok teater komunitas. Oh ya, satu lagi ini dia nggak suka cerita nih. Kini Berseri kenapa sih namanya akhirnya benar-benar matang Kini Berseri? Karena dia dulu pernah bilang Kini itu sekarang, Berseri itu ceria, kebahagiaan atau hal-hal yang sifatnya positif gitu. Jadi setiap hari Kini itu selalu positif, selalu bergembira, selalu ada sesuatu yang baru yang berseri setiap hari. Seperti kalian sekarang membuat podcast karena emang itu yang lagi Booming. berseri sekarang Iya. gitu. Berarti ini seperti sama Feng Shui ya? Feng Shui, betul. Iya, Ya, Feng Shui. Jadinya Kini Berseri dengan nama itu terlihat terus baru. Iya, kan? terus baru, terus fresh. Ya, benar. Woi, tepuk tangan dulu buat tetap Kini Berseri. Ini contoh ekstrovert. Ini boleh diminum nggak sih? Boleh. Nanti Ini sepahin contoh lagi. contoh ekstrovert, introvert, dan expert. Silakan. Oke, yang Aku masih pertanyaan ngerti kenapa bisa dibilang Feng Shui. Feng Shui biasanya nama-nama gitu Feng Shui, gimana caranya supaya tetap Jadi kini mesti itu ada feng shui-nya gitu Kan ya. penataan rumah gitu kan. Iya, Ini penataan harusnya rumah. sini bagus nih. bener Feng Shui ada ke timur. Ya. Ya, ajak ngobrol kan. Oke, pertanyaan yang kedua, mungkin dalam proses pendirian komunitas, apa sih tantangan mungkin kendala yang dihadapi hingga bisa berseri nih sampai sekarang? Nah, Siapa ini menitanya? Saya. ya. Ini adalah gini ya, tantangannya izin usaha, PT gitu, NPWP yang perlu kita bangun sehingga kok nggak nyambung ya? Ya bingung deh. Tanya aja. Oh, kenapa dibicarakan? Berarti dulu ketuanya Erick Thohir ya? Sampai ngurus semua BUMN sekali kayak kita. Tantangannya adalah konsisten berkarya yang susah ya. Konsisten berkarya gimana? Yang orang-orang yang hebat-hebat di dunia ini kan orang-orang yang konsisten gitu. Oh, benar sekali. Jadi Kini Berseri masih ada sekarang karena konsisten itu kan. Gitu. Dan juga ada kompetitor lainnya yaitu teater lain yang ingin kita kalahkan kan gitu. Oke. Dulu siapa yang mandi pengen kalahkan? Pak Abu Bakar. Dulu itu. Oh, kesel Abu. Oke. Sama. Memang Caca jadi host ya. Chemistry-nya ada. Tadi kan dibilang sama Kak Indra nih konsistennya. Ya. Nah, tapi kenapa sih TK berbubar waktu itu? Sempat bubar. Nah, Diisukan. bahkan ada masuk berita di koran. Waduh, Wow, tuh masuk koran lagi Ya. tuh gimana nih? Coba Kak Indra nih, Benar. selaku penanggung jawab dari pembicara tadi bilang konsistennya. Pernah bubar ya? Pernah kita ya? Iya, waktu itu ada kebetulan waktu itu kan pentas Pendragon kan. Habis oke. itu gimana nih tiket belum laku? Gimana cara kita membuat promo biar tiketnya laku? Jadi itu hanya upselling. Oh, sebenarnya membawa kabur uang penonton ya? udah dibayar tapi kita bubar. Gimana? Kok bisa bubar? Selain itu juga gini sih, itu kurang tahu ya. Sedikit ada unsur impulsifnya sih ya. Apa impulsif? Impulsif itu terlalu reaktif terhadap suatu ini karena waktu itu kayak itu pada sedang masa transisi di mana anggota-anggota yang senior yang ikut dari awal tuh lumayan banyak kesibukan, jadi kayak persiapan untuk pementasan Pendragon itu Sedikit. kayak dikit punya waktu tuh. Terus Dendra mulai dah ngambul di sana kan kayak Aku ada ngambul. dia ngambul kayak nggak ada yang bantu nih. Bubar gitu. Selain itu juga ya karena gimana sih? Abis bikin bubar kan iseng-iseng tuh story. Wah, aku mau beli tiketnya nih last pementasan. Oh, karena pementasan Pendragon itu kebetulan 10 tahunnya Ya, Kini Berseri. Jadinya kan 2008. Ya, jadi anggapannya kayak emang bener nih. Jadi kan penonton tuh reaktif terhadap ini kan statement itu kan. Jadi itu sih reaktif. itu ya benar-benar, tapi itu bisa bilang ide yang cukup brilian sih dari Indra. Cuman Tepuk tangan, kita tepuk tangan dulu. Tepuk tangan. Nonton tepuk tangan. karena waktu itu kan kayak tipe-tipe marketingnya YouTuber yang setahun kebelakangan yang banyak Iya. yang pamit tapi lagi 2 bulan comeback gitu kan. Kita juga kayak gitu tapi kita lebih awal 3 tahun. Emang Kini Tapi Berseri itu tapi sebenarnya menginspirasi. ada niat untuk menipu penonton karena waktu itu memang pengen bubar karena kayak Iya, merasa capek. Iya. Inilah pementasan terakhir capek. Gitu. Tapi ternyata tuh Tapi Ben, ternyata abis pentas ada undangan ke Singapura, terus kita kok bubar? Gimana nih? Terima nggak deh ke Singapura?
Jadinya Terimanya- gini ya, apa namanya? Bimbang. Ya, ada ragu-ragu nak. Nih. Bimbang, akhirnya kita ke GO. Bimbal itu. Itu bimbal. Bagus sekali jokesnya. Tapi melanjutkan obrolan serius tadi ya, ketika momentum kita bilang bahwa kita mau bubar nih gitu, dan ternyata tiketnya makin laku, itu positifnya buat kita. Dan ternyata ketika kita bilang bubar dengan perasaan yang ada bahwa kita udah capek banget nih berteater waktu itu, ternyata itu adalah momentum yang paling tepat untuk memasukkan anggota-anggota baru. Jadi dari situ deh momen-momen Transisi itu muncul sampai akhirnya sekarang saya pun sebagai founder itu di-kick dari grup. Yang nge-kick itu siapa? Kak Indra. Benny. Bang. Enggak. But it's okay. Tapi kalau boleh tahu itu momentumnya Tom Celeng apa Tom Ayam? Tomb Raider. Aku bingung deh mau ngelawak deh. Adik-adik jangan lama-lama ikut teater nanti jadi gini nanti. Gitu. Itu sih menurut aku itu adalah momentum yang pas banget dan langsung mendapat teman-teman yang fresh banget. Sehingga namanya kalau bisa dibilang mungkin momentum itu disebut dengan Kini Bersih 2.0 ya. Woi, 2.0. Jadi regenerasi. Sebenarnya aku balasin dendamnya beli curai. Saya dulu beli curai di kick sama Erwin. Betul beli curai itu apa? Saya kan penonton tidak tahu siapa Oh, ya. salah satu senior yang juga dulu sering berkolaborasi dengan Kini Berseri, yang aktif di Teater 108 dulu pada awalnya, dan Teater Orok juga. Salah satu pendiri Teater Orok juga bersama Tomo, Hidera Tomo, dan Dedi Gamer. Korbuser. Dedi Gamer. Dedi Duyanto. Iya. Cuma sekarang beliau sedang di Jawa. Gitu sih. Jadi buat teman-teman teater yang ada di Bali, misalkan teater yang bingung harus ngapain, bubar saja. Bubar aja. Udah buang waktu. Bisa bangkit lagi ya. Ya. Kalau bisa teater-teater sekolah kalian tuh bubarin ya. Izin orang tua latihan susah Iya, kan, mending bubar aja. Repotin. Nah, Ikhlas aja, ikhlas. Lanjut ke pertanyaan nih. Tadi Kak Erwin bilang momentumnya tepat. Nah, sekarang saya beri pertanyaan yang bagus. Momen apa sih yang paling diingat? Maksudnya paling memorable di kalian kenang? Kalau saya yang pertama. Ya, boleh satu-satu. Saya momen yang lebih sedih sih waktu itu. Karena pas pentas pantomim waktu itu sama Benny di Nusa Dua. Terus Sedih. pas kan setelah pentas itu udah pada bersih ini kan bersih make up kan nggak bawa pembersih muka tuh karena kalau make up pantomim agak susah dan kita juga nggak punya modal buat beli apa cleanser. ya cleaning muka tuh cleanser deh. Akhirnya kita lihat waktu di sana Benny lihat ada ini apa namanya hand wash tuh loh, cuci tangan tuh sabun cuci tangan tuh terus udah Benny sambil ngelap dahulu terasa. Nah terus pas lagi maju sedikit kan ada laci-laci ada di bawahnya ini tuh kan di bawah wastafel itu. Terus pas Benny maju sedikit itu sambil gini teriak gitu. Terus kata, kenapa Ben gitu? Dulu ada kejepit di laci-laci. Jadi hubungannya cleanse washing itu nggak ada sama. Itu momen sedih apa lucu sebenarnya? Saya udah membangun gimmick sedih loh. Jadi alat kelaminnya Kak Benny kejepit laci-laci. Iya. Sampai sekarang. Sekarang ketinggalan. Sampai sekarang masih. Kulitnya ketinggalan jadi rembeyek. Jadi nggak perlu sunat ya. Jadi teman-teman yang beragama Muslim kalau mau sunat gratis jepit aja di laci. Bagi yang tahu sekarang ini bagi yang tahu ya maksudnya bagi yang tahu sekarang kondisi Benny itu pecok gitu. Oke, lanjut. Jangan bahas kelamin. Ini apa ya? Momen-momen Ya, yang kalau terkenang. momen teater yang paling memorable, paling ku ingat sampai Ya. sekarang itu adalah pementasan Sirkus Bulan Sabit. Wow. Karena itu Baru-baru yang- ini ya. Karena itu yang paling selesai terakhir. Karena Ingatanku ini soalnya. terbatas ya, Terbatas, ya. kecil memorinya. Ya, sama kayak ini. Sama kalau Erwin pasti ini di Singapura sih kayaknya. Yang memorable. Enggak sih. justru bukan dari Singapura, justru karena Dijawab langsung enggak sih.
Jadi sok tahu. Sangat kompak sekali ya. Wonder. Ada benernya sih, Billy ada benernya, cuman ada yang aku pilih lebih daripada Singapura. Tekiber, aku sama Tekiber kan tumbuh barengan ya dari awal. Tapi sayangnya aku jiwa dan ragaku ada di Surabaya karena waktu itu kuliah. Ya, waktu itu kuliah benar-benar kayak kehilangan teman main gitu. Terus kayak aduh kan bikin nangis kan. Perlu gini sedih nggak? Kayak aku tuh bikin di panggung, cuman nggak bisa wujudin gitu. Terus yang terjadi adalah ketika pentas aku sempetin pulang dan mau nggak mau bolos dari kampus waktu itu. Demi seri loh. Karena memang Dari Surabaya. momen-momen itu emang aku cari banget dalam kehidupanku. Pentas bareng waktu itu Bajak Laut Mampu Laut, aku kayaknya bolos kuliah 4 minggu pertama, sebulanan tuh. Itu nggak boleh tiru ya, terus ke Singapura, waktu itu kita ke Singapura. Bolos juga. Ini boleh ditiru? Boleh karena keluar negeri. Oh iya. Itu kayak aku lebih mentingin pengalaman hidupku bareng teman-teman untuk mencapai sebuah tujuan daripada akademisku. Jadi dalam hidup memang kita harus mengorbankan sesuatu gitu kan. Gitu sih waktu itu. Benar-benar kayak karena aku merasa bahwa solidnya teman-teman di Tekiber tuh beda banget. Benar-benar solidnya jalan bareng, susah bareng, bikin apa namanya tuh? Bikin pementasan bareng itu. Ini kok kayak nggak terbukti ya waktu dia. berarti dulu di karena kampus. waktu dia di Singapura tuh dia ninggal terus. Dia bilang jalan bareng tapi dia hilang. Nggak, karena mungkin karena keluar negeri jadi aku pengen menguasai Singapura itu kan ya pikirannya tanpa mempedulikan teman-teman gitu kan. Dan barusan Erwin juga mengatakan dia tumbuh bareng-bareng sama Kini Berseri. Aku Indra ditinggal. Segini aja nggak bisa tumbuh lagi. Kita berdiri. Berdiri. Kita berdiri. Oh iya. Pertumbuhannya sangat. Oh iya benar. Kelihatan lah. Yang mana kelihatan yang kejepit siapa? Jadi karena kejepit itu nggak tumbuh ya. Aduh. Ya ampun kocak. Oke, silakan. Jadi itu momennya Kak Erwin ya. Ya itu sih lebih. Waduh sedih sekali ya. Bagus, keren. Berarti hal itu yang terlekat di pikirannya Kak Erwin. Iya, benar-benar. Oh jadi gitu ya. Ngomongin Singapura nih. Oke. Kak Erwin. Mau nanya nanya ke Kak Ben ya. Oke, Selaku Beni. produser pementasan di Singapura. Di tahun 2018, Kini Berseri mendapatkan undangan untuk mentas di Singapura. Tapi bayar tiket sih undangannya. Jadi pertanyaannya apa ya tadi? Pertanyaannya apa ya? Nah, pertanyaannya adalah gimana sih mentas di sana? Pengalaman apa yang didapat mentas di Singapura? Padahal di sini ada loh pohon Singapura kan? Ya. Emang kita kuntilanak. Oke, Kak Benny jawab. Jadi sebenarnya Kristen gua. tahun 2018 itu bukan kali pertama Kini Berseri ke Singapura ya. Tahun 2018 itu kedua kalinya. Sebelumnya kita pernah 2014 ke sana. Sebelum Masehi itu ya. Sebelum tapi untuk yang event 2018 itu skalanya lebih besar karena Asia Pasifik gitu. Jadi ada beberapa
dari negara lain, perwakilan masing-masing negara seperti Filipina, Jepang, gitu. Asia. Tekibar, Asia. Asia. Jadi tekibar yang dari Indonesia. Nah, apa yang ditampilin di sana? Operet kah atau apa? Kita menampilkan 2 jenis pementasan. Ada pantomime dan ada semacam drama kolosal tradisional gitu. Oh, gede berarti tinggi besar. Ya, kolosal. Oke. Bentar. Saya mau tata kayak dulu. Ya. Aaron. Kita jadi bintang tamu, kita yang goblok. Gini, itu kan membuat pementasan di sana. Kiniversary Enggak, terkenal. buatnya di sini, pentasnya di sana. Oh ya, pentas di sana. iya. Atau buatnya di sana, pentasnya di sini. Itu kan mentas. Kiniversary kan terkenal dengan pementasan yang komedi. Warga Singapura ketawa nggak di sana? Kebetulan enggak ya? Kita waktu pentas pertama tuh memang atmosfer kalau nonton teater itu nggak boleh ketawa loh. Ternyata ya nggak boleh ya, nggak nggak boleh seperti bereaksi, nggak nggak boleh seperti bereaksi. Ya. Facebooker kayak yang di situ kayak wah Penonton kayak Ya, kayak nggak gitu minta sengaja. ada reaktif mereka penonton. Ya. mereka tipenya yang penontonnya diam Mengamati. datang respect gitu. Respect. Terakhirnya selesai baru mereka Ingat nggak sih pertama kita nunjukin video pementasan operet kita ke almarhum Pak Kadek ini Nabi Sima. Oh iya. Pak Kadek bilang dia noleh ke kita. Kayak penonton bola ya gitu dia. Dia mikir, oh emang apa emang penonton bola? Kita merasa udah wah banget. Ternyata dia atmosfer dia pentas-pentas ke luar negeri itu respect sama pementasan. Nah, yang kita bawa pementasan ke Singapura itu kan pementasan komedi tuh. Jadi ibu-ibu tua-tua tuh nonton kan harus dia diam, tapi dia ketawa, nahan ketawa jadi kayak Karena budaya penonton di sana seperti itu. mengaruhi. ya, kalau dia nggak boleh ketawa, tapi dia kalau nahan ribut- ketawa saking lucunya pementasannya pantomim. Oh, berarti kalau kita kan setiap pentas tuh ketawa penonton tuh itu Wah, gitu kan, itu ya? bukan termasuk pementasan berarti. Bukan atmosfer Beda, nonton beda, teater beda. gitu ya bagi mereka. Kayak klub bola ya, berarti kita jadi klub bola aja Iya. gitu. Saja lu bisa. Nah, katanya di Singapura nih, Kak Ben katanya ninggalin tiketnya ya sebelum berangkat ke sana. Benar, kok bisa? soalnya nggak penting ya sih tiket. Halo. Say something. Kita sekarang lagi worry, kita berdoa biar baby ini berangkat. Ya itu aja sih doa. Berdoalah. Karena mungkin ini adalah azab. Azab anak teater. Ayo Kak Ben, bisa Kak Ben. Tengkara. Ini ceritanya. Ini Tiket ceritanya. pesawatnya guys ditinggalin. Ini gila banget sih. Si Bojok ini kan Coba ceritain. pas pertama mau berangkat tuh malam yang mau berangkat terus tak bilang tiketnya udah gitu dah. Nggak, paspor. Paspornya udah gitu. Terus dia noleh ke aku. Gitu, sorry nggak ada pesan. Jadi, udah dong. Jadi Oh, iya. kayak sok-sok Iya. lupa gitu ya. Udah dong. Ah. Oke. Udah beres. Nanti paginya itu subuh tuh udah ditelepon sama si Angga atau sama si Oke lupa. Atau sama siapa ya lupa. Kak Jaka. Berangkat pesawatnya jam berapa? Jam setengah 7 pagi. Setengah 7 pagi aku ditelepon jam 5-an Ya jam pagi 5 kita itu, kumpul subuh. di bandara. Telepon, coba lagi di mana? Bisa nggak tolongin ke gudang buat nyariin gininya, buat nyariin tiketnya Benny. Tiket Benny ketinggalan. Terus aku jam 5 pagi aku nelpon suruh dan tiket tadi tuh udah tanyain dia bilang, udah dong, bang. Nggak ada Indra nanya paspor soalnya. Paspornya udah, tiketnya nggak ditanya. Idiot terus susah. Ya jadinya gimana akhirnya? Bubar teaternya. Jadi kapan ditinggal? Jadi kebetulan zaman Nggak si aku si Tori istriku langsung dia bangun, kenapa tuh? Kenapa? Ini si Bojok nih ketinggalan tiketnya segala macam. Terus Tori ingat terakhir waktu aku ke Singapura itu nggak pakai tiket fisik lagi, tiketnya online. QR code gitu kan. Ya pakai ada kan printer Barcode tiket gitu ya barcode itu coba cari itu loh. Terus, dalam keadaan agak menenangkan diri itu aku coba kontak area. Ya udah beres. sebenarnya kan itu memang banyak kuman, tiket print itu kan banyak kuman, Oh, banyak iya. virus. Jadi kita sengaja nggak bawa. Tuh lo emang lupa. Emang cari alasan aja. Iya, lu parah. Tapi memang namanya juga Manusia. kayak grogi kan, pengen show udah excited banget. Jadi nggak kepikiran tiketnya ya. Iya, nggak kepikiran. Lebih mikir pementasan kan. Iya. benar-benar. Ada pengalaman bagus yang Selain tiket juga ketika kita sudah di Singapura kan kita menggunakan teknologi mapping tuh pemetasnya. Ya videonya nggak dibawa. Jadi banyak
ketinggalan sebenarnya. Ya, ketinggalan. Ya, nanti idiot semua. Waktu itu Erwin sampai panik. Wah, videonya ada. Itu tuh kemarin waktu itu ingat banget kita kan nginap di sebuah mes gitu kan yang dimana mes itu Kos-kosan. Kok miskin banget mes ya? hostel yang tingkat-tingkat gitu kan dengan kondisi ya wifi seadanya gitu dan kita ingat bahwa videonya ketinggalan itu kayak tolol banget gitu dan akhirnya kita kayak megang laptop terus cari sinyal supaya wifi-nya tuh Cambung gitu kayak Oh, pantas penontonnya diam di sana ya? Ya. Udah. Padahal kan karena budaya. Jadi itu karena budaya kita sendiri. jadi ditransfer kan filenya itu. iya transfer File semua mapping-nya. Nah, Kak Ben pas tuh jadi apa di Singapura sama Kak Indra atau Kak Erwin? Tugas-tugasnya di Singapura. Kebetulan aku jadi director dan pementasannya merangkap juga jadi aktor di 2 pementasan tersebut. Kalau yang di pantomime itu judulnya Bali Snapshots itu berkisah tentang turis asing yang diantar keliling oleh seorang driver lokal gitu. Aku jadi drivernya. Mau lihat SIM aku? SIM A-nya pantomime ya. Di satu lagi kita ada yang kayak kolosal tradisional itu karena kita membawa nama Indonesia Bali, kita juga mementaskan yang tidak modern yang tradisional itu. Judulnya The Dragon Archipelago. Wih, bahasa Inggris. Sangat tradisional tuh. Ya. Apa artinya? Dragon itu Naga. archipelago. Arsitek. Ya. Jadi pembuat naga. Dengan kepulauan gitu. Jadi itu mengisahkan tentang kisah fiksi tentang masa lalu Kepulauan Nusantara yang sangat kuat dan diibaratkan seperti naga gitu. Waktu itu kebetulan peran saya jadi warga. Pikiran saya sudah berada bakal jadi naga, jadi dewa, jadi warga yang goblok banget anjir. Waktu itu jadi Ini warga yang ternak penyu itu ya? Nah, ini penyunya. Bapak ini ikut ya? waktu itu yang jadi pemeran utama yang di situ jadi dewanya itu Angga Beo dia. Jadi dewa jerapah kalau nggak salah dewa itu. Ya kalau Dewa Kipas main catur. Jadi sebagai director dan sekaligus menggarap yang tadi itu ya, ini yang dragon itulah. Ya. Nah, kalau Kak Indra ngapain di sana di Singapura? Oh enggak, saya enggak ikut, Dia 2014 ikut. Oh, 2014 ikut. Itu sebagai apa di 2014? ngatur jadwalnya ini supaya latihannya bagus gitu ya. Karena Selain mereka pantomim 2014 kita juga monolog. Oh iya. Monolog di Singapura. Saya pernah menghindari itu. Oh, di mana itu? Tampilnya sama di event yang sama. Oh, iya. Yang sama. Karena event besar nih. Hah? Ya begini aja apa? Penontonnya waktu itu berapa? 14 ya? Iya. 14. 14 orang. Itu warga pinggir jalan tuh ya. Nggak undangan kan. Yang pengen nonton baru duduk. Ya, kita ngibur sopir taksi yang di pinggir jalan itu. Setelah itu dikeroyok. Kan penonton itu diam Singapura itu. Jadi nggak Muhammadiyah. Ya diam dia. Nah, Kak Indra kan tadi monolog, kalau Kak Erwin tadi Eh, di Singapura. 2014 sempat main jadi Jaya Prananya. Kemudian waktu itu kok nggak salah ya, seingat aku apa yang kita obrolin waktu itu adalah kan diundang sama Bu siapa Savinder, di mana Savinder. Dan kalau Kiniversary itu ternyata adalah satu-satunya kelompok teater pertama kali di dunia yang diundang ke Singapura untuk main pantomime. Pertama kali di dunia Dunia, ya? ya. Charlie Chaplin kalah berarti. Kalah. Ini kan pengetahuannya Erwin ya. Jadi Chaplin itu dia nggak tahu. Maksudnya gini, pertama kali dari luar Singapura untuk main pantomime gitu. Jadi itu sebabnya kenapa kita diundang lagi tahun 2018 deh. Karena kita unik aja. Dikasihanin. Unik. Karena udah nggak ngomong gitu. Iya. Karena susah. Kan susah banget. Ya emang nggak ngomong ya. Kau Itu. Oh, berarti Takeover ini 2 kali diundangnya, 2012 yang pertama dan di 2018. Ya. Jadi rencana target ini ada nggak diundang bakalan kita nih? kan dari awal sebenarnya cita-cita Kiniversary yang dari awal tuh pentas ke luar negeri kan, terwujud ke Singapura. Yang kedua pengennya ke Zimbabwe. Itu menghibur jerapah, zebra gitu ya. Nyari teater lain, katanya ada yang namanya OWW. Osas. Kebetulan sebenarnya jadwalnya 2022 ke Australia sih waktu itu. Topiknya cuman atau ya gara-gara Covid ini. Oh, awalnya mau ke Australia pentas yang 2000 berapa?
2022. Oh, semoga ya. Semoga ya. Jadi itu pentasnya nanti pantomim juga di Australia rencananya. Ya, judulnya Pantomim bayangan ya? Nah, judulnya Kanguru dan Koala. Oh, oke, gila. Ada yang jadi kanguru siapa ya rencananya? Judul tapi nanti kita translate judulnya itu jadi Brother Teacher. Wih, Oh iya, brother teacher. Jadi brother itu gurunya. Enggak, karena dia Brother Teacher, Kang Guru. Itu udah kangurunya udah. Cari Dia bilang gitu, dia goblok, dia udah lebah. Oh iya, coba. Ada miskomunikasi jokes ya. Tinggal deh. Komunikasi joke. Nah, pertanyaan terakhir mungkin. Target Kiniversary. Cita-cita Kiniversary itu apa sih selain mentas di luar negeri? Ya bubar itu. Enggak bisa. Cita-citanya Cita-citanya bubar. pementasan yang paling menguntungkan apakah ke Singapura, apakah yang ada di Bali pementasannya? Pementasan yang paling menguntungkan ini benar ya? Ini benar. Paling Apa judulnya menguntungkan sekali. pementasan babi ngepet, John jadi babi ngepet itu? Apa judulnya? Kok ada babi ngepet? Iya, waktu itu yang John jadi babi ngepet apa? Pementasan apa? Yang Benny main piano, Made in China. piano. Oh. One Last Bite. One Last Bite itu. Yang vampir. Oh, jadi babi ngepet. Ya sebelumnya kan rencananya mau pentas itu kan. Oh, John jadi babi ngepet. Ada pentas itu. Iya, Itu paling menguntungkan karena tidak jadi pentas. Oh. Jadi nggak rugi ya. Untung buat Kak John. Gimana maksudnya? Dulu ada kalian nonton The Calon Arang tahun 2015 yang Dita jadi calon arang. Ya. Kalian bisa cek YouTube-nya, The Calon Arang ada di YouTube. Atau enggak nanti di-upload di TikTok Kiniversary. The Joking Dead sekarang lagi di-upload di TikTok. Jadi kalau penasaran terus menonton bisa di Di mana ya? Dance. Dan kebetulan itu The Calon Arang itu pementasan naskah yang diganti ya. Jadi sebelumnya kita punya cerita lain yang tentang horor-horor gitu. Tapi kayaknya dalam perkembangannya kayak nggak bagus, itu akhirnya kita ganti cerita jadi Calon Arang gitu sih. Karena dari latihan itu yang lucu cuma 1 menit aja. Iya. Sisanya nggak tahu mau ngapain. Ya. Jadi pentas Tapi dengan tema itu kita bisa membawakan kembali dan sukses di tahun 2019 di pentas tunggal One Last Bite. Oke, jadi itu sebagai batu loncatan ya? Iya, benar. Di operet Calon Arang itu. Jadi awalnya batu kerikil baru kemudian batu. Berarti menguntungkannya di bagian pementasan skala keseluruhan Ya. bisa jadi di Benar, beberapa benar. tahun kemudian 2019. Wih, tepuk tangan dulu. Luar biasa. Yang terucap. Tiba-tiba Kan tadi bilang tiba-tiba menguntungkan. gini bondres banget ya yang dari Kalau garing, tepuk tangan gitu ya. topik antah berantah terus di Ya kita potong benarkah? Oh iya, dengar-dengar nih, kan banyak nih nanya nih orang tua, apakah teman-teman juga aktor di teater Kiniversary itu digaji atau enggak? Bagaimana sistem keuangan? Oh iya, benar. menganut Keuntungan. sistem Romusha. Apa itu ya? Jadi gimana tuh, semua gimana? kerja paksa itu enggak di Gila. latihan. Jadi Kerja dipecut-pecut Rodi ya. Bikin lawan cepat. Luka lebam itu Pak. Saya menutupi biar nggak jadi kontroversi. Sudah ada berapa yang meninggal pada saat pembuatan pementasan. Udah ada meninggal, Kak? Ya, ada yang gila karena tidak kuat mental breakdown gitu. Ada salah seorang yang lumayan Ada juga mentalnya namanya Ari Setiawan itu. Wih, sekarat ya? sampai masuk rumah sakit. Saking depresi dia nggak makan-makan ya. Iya. Masuk rumah sakit aja keluar enggak? Tapi aku mau meluruskan ya, maksudnya dalam artian melurusin meluruskan Filosofis. meluruskan bahwa teman-teman semua yang masuk Kiniversary memang tidak digaji atau tidak dibayar. Namun apa yang mereka dapatkan, pengalaman di atas panggung, pemahaman tentang kehidupan atau Yang gaib kehidupan ini gitu ya? entertainment itu mereka pahami. Kemudian secara apa ya? Secara karakter terbentuk karena netes. karena menurut aku di Kiniversary itu mengajarkan kita atau itu ada peribahasa ya, di mana kita berpijak di situ Langit lagi dijinjing, misalnya kita berada di Lagi mana dijunjung kali ya. Dijunjung. Jinjing kok diganti-ganti sih bahasa orang. itu kayak dimanapun kita berada kita tuh harus menyesuaikan. Jadi in karakter. Gila. Jadi ketika kamu ada di suatu tempat, kamu harus berkarakter seperti apa. Dan itu kita mempelajari itu di Kiniversary gitu. Berperan menjadi orang paling terbaik dari diri kita sendiri gitu sih. Be your best self gitu ya. Gitu. Be careful. Nambahin mungkin. Cuman kalau dalam beberapa project yang kebetulan ada income yang lebih gitu, kita pakai lebihnya untuk syukuran kayak
sederhana aja ya kayak nyewa villa, party gitu. Mabuk-mabuk. Oh, itu sederhana ya nyewa villa. Itu sederhana banget. Kadang juga nyewa villa. bisa kita beberapa aktor atau tim produksi yang terlibat kita bagikan beberapa fee juga, tapi bayarannya nggak seprofesional gitu. Ya, Tapi sebenarnya yang itu baru muncul baru aja. Yang dulu yang dari dulu nggak pernah ada. Dulu gitu ya. happy aja ya. Ya, tapi ada kecemburuan sosial pasti. Ya. Ya, agak Dulu susah dibayar lah. pakai exposure. Iya. Oh, exposure. Dan terbentuklah Kiniversary sampai sekarang kan jadinya namanya udah terkenal gitu. Saya sampai punya tatonya loh. Oh ya, coba Kak Indra. Jadi Kak, Enggak usah sampai berdiri kamera. udah berdiri. Ini habis kamera. Jadi Kak Indra saking cintanya, inilah hasil Romusa. Ini sebenarnya hasil pecut Dan terbentuk. ini lagi satu tongkol. Inilah Ini pertanda budak. Ya, budak. Dicap. Budak, ini adalah budak. Jadi setiap latihan itu di scan. Tit. Oh, Check in. ini budak nomor 1. Ya, Jadi buat teman-teman yang mau tiket gratis seumur hidup harus tato kita berseri. Harus Kan tato kita kita kalau berseri. bikin pementasan tunggal itu kan setiap bayar tiket terus ada dicap tuh kan konser itu. Dengan mentato tubuh kalian dengan logo Kini Berseri, kalian mendapat free pass seumur hidup nonton Kini berseri. Nah, buktikan itu. Soalnya Kalian sering kejadian kan pas di manajemen yang baru ini kan saya kalau misalnya pas masuk ke Tekiber tuh saya misalnya nggak bawa tiket nih buru-buru terus habis itu yang jaga kan nggak kenal gitu terus jadi lihat ini Kak saya ya boleh masuk gitu. Kiniversary. logonya diingat ya harus seperti itu. Ya harus persis lagi. Cuman kebetulan setelah beberapa gini kebelakangan kayaknya logonya desainnya udah agak kuno sih, kayak mau bisa berubah. Ya nggak sih, coba kayak ya nggak sih, kayak nggak simetris gitu. Iya, benar. Kayak terlalu Ya, terlalu aneh. complicated. Iya, kayak udah kuno gitu. Ya. tato gitu. Karena rencananya akan pakai ini besi panas. Kayak cap udah. Berarti terus aku ganti juga tuh. Ya ganti aja. Jadi tinggal isi tanda X saja kan Ya, coret gitu. Coret. Kayak coret-coret Konoha gitu. Ya. Bener lo gue mau diganti. bener pakai Volcom kayak gitu. Tato. Pakai sufit Polkom. apa tuh? Yang ini tuh. Apa sih surface? Supit. Nggak usah dipraktekin. Pertanyaan terakhir, target apa sih mungkin cita-cita kalian terhadap Pilot ya. Pilot, Kak Ben ini pilot. Kalau Kak Indra akpol ya. Kak Erwin FBI. Terakhir saya dengar cita-cita ini pengen tinggi. nggak sampean? Nggak sampean. Serius ya? Target dan cita-cita harapan kalian ke depan Kiniversary itu bakal gimana lagi sih selain mentas di luar negeri lah? Mungkin dari satu-satu. Saya dulu ya. Ya. Saya dulu Ya, ya. oke. Sebelum logonya diganti. Cita-cita saya dari dulu adalah pengen melihat Kiniversary itu tetap ada gitu. Meskipun saya ingin membubarkan gitu kan ya, jadi tetap ada. Meskipun Kak Indra udah nggak memanage lagi gitu. Ya gitu, tetap ada karena lingkaran pergaulan kayak gini susah didapat gitu kan. Ya, karena supaya dapat pergaulan kayak ini nih langka. Gitu. Ketika melihat generasi yang baru dengan karya-karyanya yang lebih jenis tuh, kami yang senior tuh pada kita nggak bisa dulu sampai sini. Ya kita mau mulai nanti 1-2 level. Level selanjutnya itu tinggal tidak mengulangi lubang yang sama sehingga tidak terjerumus gitu. Jadi tinggal lanjutin 3-4 habis itu nanti baru bisa sampai ke Broadway kan ya? Betul. Ya, sekarang ini udah mulai terbentuk kan. Dulu si Erwin punya cita-cita operet harus menguasai dunia gitu. Sekarang baru menguasai dan pasarnya dia udah senang banget. Benar. Ya kan? Benar loh. Cita-cita ini Kiniversary. Rambling. Tolong Pakai. udah selesai loh. bagi yang belum tahu nih cerita pacarnya Benny lagi hamil ya, jadi dia Benny nggak mau potong rambut. Ya, semoga. Semoga apa? Semoga benar. Semoga benar apa? Semoga benar apa? Semoga normal lah. Tidak sungsang. Tapi bener ya Kak, kalau nonton Attack on Titan nggak? Kan kayaknya fansnya tuh kayak apa ya, barbar gitu ya, kayak fandomnya tuh ya kayak nggak sopan gitu, nggak tahu tata krama mereka taunya tata rambut. Ini goblok. Ini malah nggak nyambung. Tata kain. nggak, tapi ya cita-cita Nah.
nangis kok. Nggak kompaknya ini loh. Kadang sedih. Kelihatan nggak pernah nonton kartun. Kartun itu terakhir apa ya? Marsupilami. Pasti ada Cobo Jarum. Ya gini ya. Salah satu yang membuat Kini Bersih tetap ada sampai sekarang, tetap eksis tuh adalah menjaga kualitas pementasan setiap tahun. Beberapa orang tuh sebenarnya gimana sih cara jual tiket tuh, kenapa mau rame gitu beli tiket. Sebenarnya cara promosi terbaik itu adalah penting semuanya penting. pementasan yang sukses sekarang itu menjadi promosi terbaik untuk pementasan yang akan kita bikin berikutnya. Jadi kayak testimoni. Tahu nggak lu aku Seru, tak kira mau ngelawak. Enggak itu udah serius. Sudah ngomong penting. Kebetulan kalau pentas Kini Bersih dari dulu sampai sekarang yang masif gitu nggak ada dalam masuk kategori gagal banget tuh, kayak vlog tuh sampai yang banyak dihujat kok nggak lucu dan lain-lain. Jadi Vlognya siapa ya? vlog. Vlog sandal vlog. Apa ya? Slop. Oh iya. Lagi-lagi komunikasi hancur. Tolong dikaca. Jadi sebenarnya sampai kapan mau teateran itu mikir kan. Sampai kapan nih? Salah satu poin kenapa bubar tuh adalah takut Nggak bagus lagi, takut kan? nggak bagus. Jadi kenapa kita nggak akhiri pada saat lagi bagus? Lagi muncak. Jadi hal yang dikenang tentang industri adalah bagus. Bukan gara-gara redup terus akhirnya bubar Hidup karena sedang mati tak mampu. Mati tak mau. Ya gitu sih. Ya. Jadi kayak pengen mati muda selagi image-nya masih keren gitu. Dibanding mati tua yang sakit yang Bagai petir ya. itu sih itu, tapi nggak tahu juga ya ini sebenarnya bukan cita-cita yang konkret ya, ini keresahan Harapan filosofis sih. saja ya, kayak sebenarnya pengen bisa selesai dengan bagus gitu. Itu sih maksudnya kalau mau shoot Kini Bersih Mau biar bagus bikin saya diakhiri dengan satu final blow yang oke. Gila anjir. Tapi Mana kalau nih kamera? itu kan cita-cita filosofis ya, tapi kalau cita-cita yang lebih realistis dalam yang pingin dicapai dalam waktu dekat sebenarnya pingin pentas ke Jepang kalau aku pribadi. Ke Jepang ya. Nande. apa yang mau dipentasin? Ada namanya Kabuki Maru tuh. Suka Ya. Kamu gimana? Itu tak cocok dijual di Jepang. Kayak setelah itu kena nuklir lagi di Jepang. Kalau bisa ya request dong. Yang nggak tahu Kabuki Maru ada di pementasan Legion Lini Masa. Ini orangnya. Udah disiapin. Ini siapin mau ngedit. Siapin mau Itu ngedit. sih semoga nggak tahu ya kalau perkembangan Covid semoga masih ada manusia masih bisa keluar negeri untuk Request dong Kak ya, pantomim Doraemon bisa Kak? oh bisa. Ya, di India bagus tar. Nanti Matejo jadi Giant. Punya anjing. Terus Beo jadi Sunio. Oke, nanti tampilin di sini ya, Nima Tejo. Jadi Beo, Pak Sunio. Guru sekolahnya Yoga Arsana. Kak Erwin jadi apa? Ini Dekis. Kok dia hafal masih nama-namanya? Nggak tahu itu siapa. Ya, itu aja. Itu aja sih pengen ke Jepang. Oh, jadi tetap ingin mentas di luar negeri kan? Iya. Ya, dan jangan lupa tiket ya Kak Beni. Ya. Pak gimana tujuannya? Tujuannya Ini Moksa ya, Moksa Nggak terakhir tahu ya? Moksa mungkin ya, Pramocari. Oh iya. Ini Moksa terakhir ya teman-teman. Agak-agak simpel sih sebenarnya, kan kita udah lebih dari 10 tahun ya berteater, kemudian Sekarang 13 tahun berarti. selama ini kita udah selalu mentas di tempat-tempat orang, di panggung-panggung orang, pingin banget punya panggung sendiri. Itu tentu banget kita pingin banget kayak punya black box gitu ya, black box gitu yang di sekaligus kayak galeri. Kecelakaan pesawat. Nggak ada black box, jadi black box itu kayak tempat seni gitu. Terus kayak galeri kita sendiri, kayak kita Sekre. majang. Iya. Kayak sekre. Tempat mentas. Tempat ngumpulnya. Itu jadi kayak punya panggung sendiri, Nah, punya itu loh. gedung sendiri yang sederhana banget, tapi kita bisa all out di sana. Kemudian punya galeri sendiri di mana kita bisa tahu perkembangan Kini Bersih dari A sampai sekarang. Kayak gitu-gitu sih, simple kok kayak gitu. Cuman memang masih rezekinya belum ya Andra ya, rezeki belum. Dan Atau- Erwin sebenarnya ada salah satu harapan tersembunyi, dia pingin buka akademi teater gitu sebenarnya. Oh iya, bikin banget punya kelas online teater karena Kamu mau gabung? Mau gabung? Coba saya dengar dulu ya. kelas-kelas teater karena untuk
kan kita tinggal di Bali ya, tinggal di Bali itu banyak banget kesenian yang ada. Kemudian kalau teman-teman yang di luar Bali udah banyak banget buat kelas-kelas mentor belajar. Tapi melihat kesempatan ada di kelas mentor untuk kesenian itu nggak banyak. Jadi kita di Kini Berseri bisa ngajarin hal-hal sederhana itu karena nggak semua orang berani di atas panggung. Nah, itu yang pengen kita ajarin di atas panggung tuh kayak gini loh, berani berbicara, ngobrol ini. Yang penting kita mengarahkannya dengan benar gitu. Nggak cuma belajar peran, tapi membawa keberanian itu dari untuk panggung. Muncul ke individu-individu. Oh, iya. Ya, gitu Kak Erwin ini jago ini loh dia, dance. Boleh dipraktekkan di atas panggung ini. Ya benar. Sedikit. Kasih dia sedikit. Enggak gini. Ya. Dance apa tuh coba ada. Dance yang corona sih Bang, dance corona. Corona bilang. Lucu banget tuh dance corona. Dance corona 5 6 7. Berarti dance corona nih, dance corona. Kalau misalkan waktu itu ogoh-ogoh dilarang. Corona ogoh-ogoh dilarang. Terus masyarakat Bali itu teriak, ogoh-ogoh tidak boleh dilarang. Ini ada tradisi gitu kan. Itu video aku lagi di Seminyak gitu. Ya, ini sekarang corona kayak gini kalau lagi dugam terus corona be like itu kayak enggak gitu. Bisa keluarin videonya. Udah cukup. Itu penyebar aib aku. Aku aib dulu lagi sih. Aduh, wow, luar biasa banget, thank you. Wih, keren. Berarti Kak Erwin mau menyanyi ruang guru ya? Ya. Dia mau bikin nih ruang BK. Nanti akademi teaternya Erwin masuk Ya, prakerja. ruang guru. Masuk prakerja nanti. Ya. Keren. Udah ada namanya. Apa namanya akademinya? rencana? Ruang BK, Gini, ruang BP. apa namanya? Kamar suci. Ruang apa ya? Nggak tahu, masih lagi mikirin ruang yang biasanya bapak pangah-pangah yang megang kunci wakar apa ya? Anak Resma yang tahu. Aku nggak tahu mau apa lagi. Oke teman-teman semuanya. Mungkin cukup segitu aja podcast hari ini. Karena Di baterai udah mau habis nih ya. Ya, baterai udah mau habis ini juga. podcast di episode pertama. Kita nggak tahu ini yang bakal yang jadi selanjutnya lagi ada. Itu yang terakhir. Ini akan Tapi menjadi aku dukung banget loh kalian. Ini luar biasa banget. Kalian harus lanjutin. Ada banyak banget anak-anak muda yang seumur kita atau lebih muda atau lebih tua lagi yang bisa kalian undang ke sini. jadi mengulik kisahnya. Iya, mengulik kisahnya itu menarik banget. Ya, nanti Bapak Ridwan Kamil kita undang juga ya. Oke. Dia mau ngomong Ridwan Kamil.